Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast mata kuliah Ekonomi Kreatif. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk pertemuan ke-6, yaitu mengenai fondasi, pilar utama dan atap model pengembangan ekonomi kreatif. Jadi siapa saja sih yang menjadi fondasi, yang menjadi pilar utama dan juga menjadi atap dari pengembangan ekonomi kreatif? Seperti yang digambarkan menjadi sebuah rumah ya. Jadi kalau rumah itu kan ada sebuah pondasi, kemudian ada pilar, kemudian ada atap. Jadi di sini yang menjadi fondasi adalah orang-orang yang kreatif gitu, dan menjadi pilar itu ada 5. Yang pertama ada sumber daya yang kreatif, kemudian ada industri, kemudian ada pembiayaan, kemudian ada pemasaran, serta ada teknologi dan juga infrastruktur. Kemudian siapa yang menjadi atap nih dalam model pengembangan ekonomi kreatif? Yaitu ada yang dinamakan dengan quad helix, melalui kelembagaannya yang berupa norma, nilai, peraturan dan juga perundang-undangan atau hukum dasar yang di dalamnya mengatur 4 aktor utama gitu. 4 interaksi antara 4 aktor utama. Yang pertama ada pemerintah, kemudian ada bisnis, kemudian ada intelektual, kemudian ada komunitas. Nah, kita ngomongin dulu nih fondasi gitu kan. Fondasi atau orang-orang yang kreatif. Ada yang dinamakan dengan human capital. Menurut Al-Ma'ani dan Jarada tahun 2010 bahwa human capital itu merupakan keseluruhan pengalaman dan juga pengetahuan, kemampuan, antusiasme, kreativitas, dan kualitas yang dimiliki para karyawan pada sebuah organisasi gitu. Kemudian dari pengertian Yasin tahun 2007, human capital itu merupakan kombinasi dari pengetahuan, pembelajaran, kompetensi, inti para karyawan dalam rangka mencapai tujuan, program-program di organisasi dan tugas-tugas fungsional mereka gitu. Jadi ada di dalam sebuah perusahaan nih human capital. Jadi dapat disimpulkan bahwa human capital itu adalah keterpaduan pengetahuan, pembelajaran, pengalaman, kompetensi, inti, keterampilan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan itu sendiri dan juga produktif yang juga nantinya akan berimbas pada produktivitas perusahaan. Nah, kemudian siapa yang menjadi pilar utama dalam model pengembangan ekonomi kreatif? Di sini tadi ada 5 ya pilar utamanya. Yang pertama ada sumber daya kreatif, industri, pembiayaan, pemasaran serta teknologi dan infrastruktur. Kita akan bahas dulu nih pertama dari industrinya. Industri atau bagian dari kegiatan masyarakat yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi serta konsumsi dari suatu produk, baik itu berupa barang ataupun jasa pada suatu area tertentu. Dan di sini industri dianalisis menggunakan 5 force Porter atau dikenal dengan 5 bentuk atau 5 model dari Porter. Yang pertama kita harus tahu dulu nih jumlah dari pesaing kita. Kemudian kita harus tahu kekuatan dari pemasok kita. Gitu ya. Kemudian kita juga harus tahu kekuatan dari pelanggan kita. Kemudian selanjutnya kita harus tahu ada yang namanya tantangan dari produk pengganti gitu. Kemudian ada tantangan dari produk baru gitu. Jadi ada 5 Porter atau 5 force Porter. Nah, kemudian selanjutnya ada kemajuan teknologi. Teknologi itu bukan hanya mesin ya ataupun alat bantu, tetapi termasuk juga di dalamnya adalah kumpulan teknik atau metode-metode atau aktivitas gitu ya, atau proses yang membentuk dan mengubah budaya gitu. Jadi tidak hanya fokus pada alatnya gitu, tetapi juga bagaimana metodenya, bagaimana prosesnya. Kemudian yang kedua ada dari sumber daya yang kreatif.
Sumber daya yang dimaksudkan adalah input bagi suatu proses penciptaan nilai tambah, yaitu berasal dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya yang lainnya. Ada sumber daya budaya gitu ya. Yang bisa kita ketahui juga bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat banyak gitu ya, dan juga sumber daya manusia yang memiliki berjuta-juta. Dan itu perlu nih digunakan untuk pengembangan ekonomi kreatif kita. Bagaimana caranya agar ekonomi kreatif kita itu semakin meningkat dengan memiliki sumber daya yang begitu melimpah. Nah, selanjutnya di sini ada institusi. Institusi didefinisikan sebagai tatanan sosial di mana di dalamnya termasuk kebiasaan, norma, adat istiadat serta aturan serta hukum yang berlaku gitu. Kemudian selanjutnya ada lembaga intermediasi keuangan atau pembiayaan gitu. Jadi ada lembaga nih yang menyalurkan dana, yang mengeluarkan dana, menyalurkan pendanaan kepada masyarakat, terutama para pelaku bisnis di industri kreatif, baik berupa peminjaman atau kredit maupun dalam bentuk modal atau ekuitas gitu ya. Jadi lembaga manapun contohnya seperti perbankan membantu para UMKM atau bisnis kecil gitu ya. Nah, itu merupakan lembaga intermediasi keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai atapnya nih. Atap tadi melalui kelembagaan ya, yang di dalamnya ada norma, peraturan, nilai-nilai yang mengatur siapa? Aktor-aktor penggeraknya, yaitu dari kaum intelektual, bisnis, dan juga pemerintah. Dan ini aktor intinya. Ada aktor tambahannya yaitu komunitas. Seperti yang kita ketahui, aktor intelektual adalah aktor yang mencari informasi, aktor yang mencari ilmu pengetahuan agar apa? Mereka itu mendapatkan wawasan gitu kan, mendapatkan informasi, memperoleh ide dan gagasan. Kemudian kalau aktor bisnis siapa? Ya, aktor bisnis adalah aktor yang memberikan atau mereka itu terjun langsung di dalam dunia perekonomian bisnis berupa produksi, distribusi, konsumsi begitu. Kemudian ada pemerintah, yaitu pembuat kebijakan, membuat aturan gitu ya, memberikan sebuah wewenang, perlindungan begitu. Nah, itu yang digambarkan atau yang menjadi model pengembangan ekonomi kreatif yang berupa ada fondasi, tadi ada ekonomi kreatif dari orang-orang yang kreatif, kemudian ada 5 pilar dalam model pengembangan ekonomi kreatif, kemudian selanjutnya ada kelembagaan atau atap yang menjadi atap ekonomi kreatif yang terdiri dari kaum intelektual, bisnis, pemerintah, dan juga ada komunitas. Berikut materi podcast kita pada mata kuliah ekonomi kreatif di pertemuan ke-6. Kita akan lanjut pada podcast berikutnya di pertemuan ke-7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.